kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat-sangat nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini Kau mengumpulkan kami kembali di hadirat-Mu. Semuanya kami kasih bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang berdaulat penuh di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang mengajari kami terus tentang kebenaran-Mu. Engkau yang memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu, dan kami boleh mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dengan tujuan ini dari awal. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi.
dalam hidup kami Tuhan. Itulah tujuan kami hidup. Kau yang mengetahui berapa dalam kasih-Mu, kasih kami kepadamu. Kau Allah yang mengetahuinya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kedalaman hati kami, hidup kami transparan di dalam pandangan-Mu. Kau Allah yang menyelidiki hati kami. Apakah kami mengasihi Engkau dengan tulus, dengan murni dalam hidup kami. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Mari angkat tanganmu, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati.
bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat-Mu. Itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Semuanya karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami tahu ada di tempat ini sampai hari ini, itu karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu saja, karena kesabaran-Mu sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau Allah yang tidak pernah menyerah untuk terus membentuk hidup kami, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih buat karya-Mu yang nyata. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, semua pengalaman demi pengalaman yang kami lewati dalam perjalanan kehidupan kami untuk mengikuti Engkau. Kami boleh melihat Engkau Allah yang sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sangat ajaib membentuk hidup kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Yang terus mendapati kami setia di hadapan-Mu sampai akhirnya. Engkau dapati kami tetap setia memilih Engkau, mengikuti jalan-jalan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersukacita bersama-sama di hadirat-Mu. Dan semua kita yang mau bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Dari barat sampai ke timur.
dengan suara berat, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Dengan suara berat, ku dengar suara berat, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju kepada perjanjian. Puji namanya dan nyebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menopang kita. Maju, maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita Dia perkasa, Dia perkasa, Dia perkasa. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Haleluya. Dengan suara berat, dengan suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Ku dengar suara berat, ku dengar suara berat, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Mari maju, mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju kepada perjanjian. Puji namanya dan lebur kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak. Amin. Kuasanya selalu menopang kita. Maju, maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita Gagah perkasa, Gagah perkasa, Gagah perkasa.
dengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Haleluya. Biar lewat hidup kami, dunia boleh melihat Engkau Tuhan. Lewat hidup kami, dunia boleh mendengar. Bahkan lewat hidup kami, dunia boleh mengalami kasih-Mu yang nyata itu. Sebab Allah yang sudah datang di antara kami, menyatakan diri-Mu. Terima kasih. Biar ketika hari-hari ini kebanyakan orang percaya atau setiap gereja-gereja sedang mempersiapkan untuk ibadah Paskah hari Jumat. Mereka ada yang melakukan puasa, mereka ada yang melakukan banyak hal untuk mempersiapkan perayaan hari Paskah. Biar Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata di antara kami itu, boleh menyatakan diri-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Ketika mereka menanti-nantikan perayaan-perayaan yang mereka persiapkan, Engkau Allah yang mendatangi mereka dengan mendadak dengan cara-Mu sendiri. Engkau Allah yang mengunjungi mereka dengan cara-Mu sendiri untuk membawa mereka kembali kepadamu, untuk membawa mereka mengalami kasih-Mu yang semula, yang Kau limpahkan atas hidup gereja-Mu. Sebab kami percaya Engkau merindukan anak-anak-Mu kembali kepadamu, Bapa. Biar hari-hari itu Kau nyatakan atas gereja-Mu untuk membawa mereka kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih. Engkau sumber kekuatan hidup kami, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatimu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami, Tuhan. Kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagimu. Bukan Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam-Mu, Tuhan. ku
tiada pernah Sebab aku percaya, Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Tiada pernah berubah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami senantiasa boleh bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman. Bila kiranya firman-Mu kembali mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami, membawa kami kepada kebenaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan untuk selamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom semua. Satu, dua, tiga. Jelita kok nggak nampak ya? Kemana ya Jelita ya? Sudah nggak setia Jelita ini. Tidurnya dia? Oke, baik, puji Tuhan. Cuaca cukup gerah ya. Bagaimana cuaca di Piayu? Di Piayu dingin nggak? Bu, demam. Kenapa demam si Jelita ini? Bisa demam Jelita ya? Baik, mari kita mulai. Oke. Sudah? Yang dia inginkan adalah agar umat manusia dapat percaya pada keberadaan Tuhan. Dia telah lama berhenti mengajukan tuntutan yang lebih besar kepada manusia. Jadi ini kebenaran ya. Jadi kalau di waktu yang lampau saudara, kalau kita lihat tuntutannya atas umat manusia itu tinggi melalui Taurat gitu ya. Dan memang umat beragama masih banyak yang memaksakan tuntutan-tuntutan tertentu saudara. Padahal sebetulnya mereka tidaklah bisa mencapainya gitu. Tapi terus mereka memaksakan para pengikutnya gitu. Ya. Namun saudara, mendengar pernyataan ini sebetulnya semakin nanti kita mendengarkan firman yang seperti ini saudara,
Bukan berarti sebetulnya tuntutannya itu jadi berkurang, sebetulnya bukan. Namun itu adalah satu sarana untuk membawa kita gitu. Jadi dengan tidak dia menuntut terlalu banyak itu justru membuat umat manusia itu sebetulnya justru seperti yang dikatakan tadi pagi itu menjadi malu gitu. Karena melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya semulia itu gitu. Jadi dengan dia tidak menuntut, dengan dia mengatakan yang kuinginkan dari manusia itu hanya 0,0001% gitu. Justru saudara dengan mulai melihat segala perbuatan Tuhan itu saudara. Makanya saudara tema kita sekarang ini kan adalah jalan masuk pekerjaan dan jalan masuk dan pekerjaan gitu. Pekerjaan Tuhan gitu. Hah? Oh, terbalik ya. Pekerjaan dan jalan masuk gitu. Apa yang dia inginkan dari kita sehingga kita bisa memiliki jalan masuk kepada pekerjaannya gitu. Sehingga hari-hari yang akan kita lalui ini saudara adalah hari-hari di mana kita akan melihat penampakan Tuhan gitu. Justru dengan keadaan yang tenang, justru ketika kita itu tidak ada paksaan gitu ya. Benar-benar kita itu kayak hidup apa ya? Mendengar dia, mendengarkan firman-Nya, mencoba menerapkannya perlahan-lahan gitu ya. Mulai berdoa kepada dia gitu. Berdoa minta dia yang bekerja di dalam kita. Awal-awalnya ya. Kita berdoa kepada Roh Kudus gitu. Kita berdoa minta bimbingannya. Nah, dari situ nanti kita akan mengerti. Jadi yang diajarkan kepada kita ini bukan teori gitu, bukan kayak pengetahuan. Kan kalau di dunia keagamaan itu kan dia butuh banyak pengetahuan gitu tentang firman Tuhan. Padahal sebetulnya di dalam Alkitab itu kalau saudara perhatikan banyak yang kontradiksi satu dengan yang lain sebetulnya gitu. Jadi kalau coba dipahami, jadi banyak manusia itu hanya memilih yang pas menurut dia. Makanya banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain, saudara. Siapa yang hilang? Kalian hilang? Oh, yang hilang siapa? Oh, si Henny yang hilang. Lihat. Dia telah lama berhenti mengajukan tuntutan yang lebih besar kepada manusia karena Tuhan telah membayar harga yang sangat mahal. Tetapi manusia tenang-tenang saja dan sama sekali tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Jadi perhatikan saudara ya. Makanya saudara dengan dia berfirman dengan dia itu sampai dia mau tinggal di rumah kita. Contohnya saudara di rumah saya lah. Kalau saya katakan di rumah saya berarti kan di hidup saya, di hati saya. Tentu kan saya tahu bagaimana kualitas saya gitu, tidak layak. Makanya saudara, siapapun yang didatangi oleh Tuhan pada awalnya itu pasti akan merasa tidak layak gitu. Saudara,
ketika firman-firman itu datang, ketika kita diberikan kebebasan gitu. Ketika saya diberikan kebebasan, nah ketika berbicara kepada saudara, ketika saya mulai menemukan satu kebenaran gitu. Kebenaran yang sangat sederhana sebetulnya ya. Gimana kalau gue? Ambil handphonenya itu dari si Brian itu. Sini handphone itu, Bay. Nah, saudara, ketika mulai melihat dia, ketika mulai seperti yang sering saya katakan sama saudara, awalnya saya tidak tahu kalau ternyata benar-benar Tuhan serius ingin menyatakan dirinya di antara kita, saudara. Awalnya saya tidak tahu. Awalnya ketika datang gitu saya mulai ketika terus melihat bagaimana pimpinan Tuhan gitu. Kan itu kan tuntunannya sangat jelas dalam hidup saya gitu. Makin lama makin serius gitu. Ketika saya mendengarkan ibu saya mengatakan dia pernah bernasar sama Tuhan gitu kan. Kalau boleh ada satu dari antara anaknya gitu. Ternyata dia mengatakan ternyata itu saya gitu. Dan ternyata menurut firman Tuhan juga bahwa itu benar anak sulungnya gitu kan. Saya anak sulung dengan bapak saya gitu. Oke. Nah, setelah itu saudara saya mengerti, saya dibawa banyaklah mengalami hal gitu. Sampai akhirnya yakinlah saya, apalagi tentang yang terakhir itu tentang anak laki-laki itu kan itu berarti sudah berapa itu saudara? Itu berarti pekerjaan setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali kan itu kan. Kan berarti kan perempuan itu kan berarti Tuhan yang datang kedua kali kan. Karena kan itu kan perempuan kan. Lalu melahirkan anak laki-laki. Itulah pikiran saya dulu gitu. Dan itu kan apa ya? Tentu kalau bicarakan dengan orang, tentu itu akan pasti akan dihujat orang lah gitu. Tapi ya saya nggak peduli gitu kan, karena memang kerinduan saya adalah ingin mengenal Tuhan. Itu saja, nggak ada yang lain gitu. Ya saya tunggu yang lain nggak. Saya tunggu, saya cari para hamba Tuhan, saya mencoba mencari kebenaran, saya berlabuh dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain gitu kan, mencoba mencari kebenaran lewat mereka. Tapi ternyata saya menemukan pada takut semua gitu. Ada yang berani, kebablasan beraninya gitu. Beraninya itu karena dia merasa dia bisa membuat mujizat. Jadi dengan dia bisa membuat mujizat, dengan yakin dia mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam dia. Jadi dengan firman Tuhan yang baru ini saudara, dengan semua firman ini saudara, itu benar-benar saudara membuat kita itu jadi mengerti. Termasuk orang-orang yang kemudian mendapatkan pekerjaan Tuhan yang baru. Kan kalau seperti sekarang ini kan, kalau misalnya tentang anak laki-laki kan sudah berbeda dengan perempuan itu saudara. Perempuan itu kan yang melahirkan. Sementara anak laki-laki yang dilahirkan. Itu kan sudah dua zaman yang berbeda gitu. Berarti kan ini kan pekerjaan yang terbaru. Cuman dari dua kali kedatangan Tuhan itu saudara, kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua, pekerjaan Tuhan yang berikutnya itu mengenai kepada siapapun pekerjaan itu, maka yang sebelumnya itu telah memberikan satu gambaran gitu tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya, bagaimana watak Tuhan yang sesungguhnya, siapa dia.
Dengan dia mengatakan ini saudara, dengan dia telah lama berhenti mengajukan tuntutan yang lebih besar kepada manusia. Maka yang berikutnya itu harus memperhatikan firman ini, entah siapapun dia. Ini kan karena belum ada, karena tak ada tokoh yang saya lihat gitu. Tapi kan kalau kita sibuk nunggu tokoh, siapa tokoh itu saudara, kalau kita sibuk nunggu itu, kan pekerjaan Tuhan akan berhenti. Gitu. Lihat ya, saudara mesti lihat benar-benar bagaimana saya mengatakan, bagaimana saya berhati-hati berbicara kepada saudara. Karena dalam hal ini kan kita sama. Dalam hal ini kan kita mencari kebenaran. Dalam hal ini kita menanti-nantikan Tuhan. Kan orang yang melaluinya, dia akan menyatakan dirinya. Kan prinsipnya dia yang memilih, bukan kita, bukan orang yang dipilihnya itu. Tetapi kan setiap kita merindukan penampakan Tuhan itu. Saya sangat merindukan penampakan Tuhan itu. Kalau dengan sangat sabar Tuhan mulai mengajari kita. Dia ingatkan kepada kita perkataan-perkataan sebelumnya. Kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, ada di sana dia ada di padang gurun, dia ada di sana, gitu. Tuhan bilang, jangan percaya. Oh, itu jadi satu ini bagi saya, jadi satu pegangan bagi saya. Oh, gitu ya. Berarti ternyata tidak cari di luar ya. Lalu dia mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu. Katanya gitu kan. Barang siapa, jadi barang siapa kan? Yang mendengarnya, kan katanya begitu. Oh, ternyata terbuka kesempatan bagi siapa saja. Berarti intinya bukan siapa yang membuka pintu. Intinya adalah dia yang mengetok pintu. Itulah saudara. Jadi tokoh utamanya bukanlah siapa yang buka pintu. Siapa yang buka pintu itu adalah keadaan yang bisa memungkinkan Tuhan menyatakan dirinya. Nah, itu dia saudara. Nah, disitulah saudara, kita harus mulai menerima kerendah hatian Tuhan. Karena Tuhan itu rendah hati. Jadi ketika seseorang itu ketika menerima mengetahui dirinya bahwa dia itu adalah tokoh yang dimaksud gitu kan. Tokoh yang sedang dipilih. Nah, Tuhan itu mengajar pelan-pelan. Kan murid-muridnya kan juga begitu kan. Murid-murid itu bangga sekali sama Tuhan. Bangga sekali kan. Kan dia bilang gitu, mereka bilang, wah kami mengusir setan demi nama, kami mau begini-begini. Wah, hebat sekali sampai Tuhan melompat kan. Lalu Tuhan bilang, jangan kamu bangga dengan semua itu. Tapi banggalah karena kamu tercatat dalam kitab orang-orang yang akan hidup. Nah, itu artinya kitab kehidupan saudara. Jadi saudara, hidup yang kekal itu makin lama bagi kita itu makin terang benderang gitu loh. Oh ini ya artinya hidup kekal itu ya Tuhan. Hidup selama-lamanya ya. Wow. Hebat sekali ya. Gitu ya. Nah disinilah saudara, perlahan-lahan saudara ketika dia menyatakan dirinya itu saudara. Ketika saya mulai melihat, ketika saya bisa mengatakan ini kepada saudara, itu kan berarti saya aminkan dulu kan. Tadinya saya nggak mengerti gimana caranya bisa menerangkan semua ini. Nggak mengerti sama sekali saudara. Tapi perlahan demi perlahan saudara. Benar-benar Tuhan itu yang selama ini kita rindukan. Yang kita simpan dalam hati kita, yang kita sembah, yang kita cari ketika kita susah. Ketika kita nangis dia ada, ketika kita bersuka dia ada gitu ya. Dalam segala keadaan dia ada.
Ketika kita tidak setia, dia setia gitu ya. Ketika rasanya kita bukan seperti tipe dia, tapi dia tetap membimbing kita, dia tetap ada di samping kita gitu. Lama-kelamaan kan kita akan luluh juga kan. Bukankah begitu saudara? Ya, saya boleh rasakan saudara, saya sama sekali tidak beda dengan saudara. Ya, makanya saya tidak perlu meninggikan diri dibandingkan dengan saudara. Karena ketika saudara bersama-sama dengan saya lah, kita melihat Tuhan itu. Ya, ketika saya berbicara kepada saudara lah, saya boleh mendengarkan Tuhan itu sendiri. Iya. Dan lama-kelamaan nanti saudara, lama-kelamaan nanti kita akan dibawa, saya akan dibawa. Kalau saya akan dibawa, itu berarti kita semua ini akan dibawa. Itu artinya kita akan dibawa mengelilingi alam semesta ini, saudara. Ya. Kita akan mengerti apa artinya memerintah bersama dengan Dia. Kita mulai akan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Nggak lagi seperti ini. Memang awalnya seperti ini, saudara. Manusia tenang-tenang saja katanya. Iya. Ya karena nggak tahu. Karena nggak sesuai dengan prosedurnya. Tetap dengan gagasannya yang dulu. Tapi begitu kita mulai mau. Ketika dikatakan, dia telah lama berhenti mengajukan tuntutan. Ya kan? Oh gitu ya. Terus apa tujuannya ketika dia berhenti? Iya. Kalau di waktu yang lampau dia terus menuntut gitu. Iya, memang manusia itu mau. Tapi yang jadi apa? Jadilah manusia agamawi. Apa Tuhan gak kasihan? Kasihan lah. Maka sudah, dia tebuslah dengan darahnya yang mahal. Gitu. Itu pekerjaan dia juga. Kita nggak boleh memisahkan Yesus dengan Bapa di situ, nggak bisa. Makanya kalau ada yang bilang juru selamat itu Allah yang juru selamat, Yesus bukan juru selamat katanya. Oke, maksudnya itu sebetulnya mau menceritakan tentang Allah. Tapi kalau nggak ada tubuh Yesus, nggak bisa pekerjaan itu dikerjakan. Salah juga orang itu, nggak bisa kayak gitu. Jadi sama seperti begini, saudara. Ketika anak kita sakit, kan? Kita sebagai orang tua, kalau kita melihat anak kita sakit ya, rasanya mungkin susah aja gitu kan. Kita sebagai orang tua, ibu atau bapak gitu ya, pasti yang gini, aduh nak, biarlah mami aja lah yang menggantikan kamu sakit. Kan kayak gitu kan. Ya dong, karena nggak tahan. Apalagi kalau misalnya diinfus lah gitu. Anaknya lasa gitu kan. Kasihan sekali kan. Dia pengen lepaskan infusnya misalnya. Biarin mami yang sakit lah. Kan kira-kira seperti itulah perasaan kita kan. Tapi kan gak bisa. Tapi gimana perasaan seorang ibu ketika melihat anaknya sakit? Ya kan? Kan lebih mending dia yang sakit, tapi nggak bisa gitu loh. Nah kira-kira seperti itulah perasaan Bapa itu loh. Seperti itulah perasaan dia ketika melihat kita itu menderita loh saudara sebetulnya. Yang lebih menderita itu Tuhan. Yang lebih menderita itu dia, bukan kita. Jadi dia tahan, saudara. Dia pendam.
Dia pendam penderitaan itu sendiri. Tapi si anak itu saudara, ketika dia tahu keadaan itu, ketika Yesus terus bertumbuh katanya kan. Tadinya saudara ketika dia mengajari ahli-ahli Taurat pada waktu umur 12 tahun. Bapaknya sama ibunya cari dia, udah balik gitu kan. Dimarahin sama dia kan. Kalian ini gimana sih? Masa kalian nggak tahu aku harus ada di rumah bapakku? Waduh, tersinggung sebetulnya Maria itu saudara. Tapi saudara, karena kelahiran Yesus itu memang berbeda. Dia ingat saudara kepada janji Tuhan, kepada perkataan malaikat. Firman Injil itu berkata saudara, bahwa Maria menyimpannya dalam hatinya. Tadinya kan dia marah, dia jengkel kan sama Yesus. Kamu ini gimana sih nak? Masa kamu tega nggak kasih tahu kami kalau kamu tinggal di sini? Kami udah capek loh. Berarti kan di situ kan kita melihat kan makanya ada ayat berikutnya, dia terus bertumbuh, dia terus hidup dalam pengawasan kedua orang tuanya kan. Setelah dianggap, disitulah baru dia menerima Yusuf sebagai bapaknya kan. Ya tidak berapa lama bapaknya mati lah. Lalu dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia sempat kan sebelum memulai pelayanannya gitu, dia harus sebagai menggantikan ayahnya cari uang untuk adik-adiknya. Ya, dengan menjadi tukang kayu. Oke, nah jadi kita juga demikian saudara. Ketika makin lama kita makin bertumbuh, ketika kita terus mendengarkan firman, cobalah lihat betapa tekunnya Tuhan terhadap kita. Jadi saya berani mengatakan ini kepada saudara, karena kan saya melihat diri saya sendiri. Iya, aduh sabar sekali lah Tuhan. Oke, jadi mari kita lihat saudara. Jadi setiap firman yang kita persekutukan ini saudara, bukan pengetahuan, bukan. Tapi firman ini rasanya benar-benar kayak ini saudara, kayak membolak-balik pikiran kita. Sampai kita benar-benar menemukan satu kepercayaan yang istimewa, yang spesial. Makanya dikatakan jalan masuk, pekerjaan dan jalan masuk. Inilah kepercayaan yang sesungguhnya itu. Kira-kira kayak gitu loh saudara, kalimat. Jadi yang selama ini kita bayangkan tentang surga, tentang segala macam itu, benar-benar kayak kita itu di brainwash lah gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang berbicara kepada kita tentang apapun, tentang segala macam, itu gak akan mempan lagi. Karena apa? Karena benar saudara dikatakan. Karena Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri yang telah mengajari kita. Itulah kebenarannya. Bukan Parlin, bukan. Parlin ini pun belajar sama-sama seperti saudara. Iya. Kalau saya berhenti belajar, ya sudah. Berhentilah Tuhan itu bekerja. Apa saya nggak takut gitu? Apa saya berani melanggar gitu? Dengan sengaja gitu? Apa berani? Waduh, kalau ada orang yang berani, waduh, Tuhan akan bilang, cobalah katanya. Saudara, saya yakin saudara, ketika kita itu sudah semakin duduk di kaki Tuhan, semakin kita itu mengenal Dia, gak mungkin kita berani.
Gak mungkin, saudara. Gak mungkin kita berani menyinggung dia secara terang-terangan. Makanya saudara, setiap kali saudara ketika saya melihat sampai dengan hari ini gitu ya, ketika dia coba menerangkan gitu melalui manusia yang sederhana itu ya. Karena memang saudara, Tuhan itu juga nggak perlu orang pintar gitu, nggak perlu. Jadi saudara, ketika kita mulai tahu siapa diri kita, oh saudara, Tuhan itu berjaga-jaga. Saudara, ketika saya tahu bahwa ternyata Tuhan di dalam saya gitu, ketika saya merenungkan firman itu gitu ya, tahu nggak saudara, itu benar-benar nggak ada takut saya. Iya, tapi justru disitulah seseorang yang tidak ada takutnya, dia sedang ada di tepi jurang. Maka disitulah hebatnya Tuhan itu menyelamatkan orang itu. Makanya saudara, kalau bukan karena ada orang yang menegur, yang seperti yang saya bilang yang di Pekanbaru itu ya, dia pun tidak sadar juga kok. Dia nggak menganggap seperti itu. Saya yang tangkapnya seperti itu. Tapi saya sangat yakin dengan apa yang saya tangkap. Oh gitu itu. Makanya saya ambil keputusan berhenti. Nah, disitulah hebatnya Tuhan, saudara, yang saya bilang dulu. Disitulah penyelamatan Tuhan yang bagi saya itu sangat ajaib sekali. Karena apa? Karena setiap orang, setiap para hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan, mereka pasti jatuh dalam dosa kesombongan. Iya. Sehingga mereka berhenti menjadi rendah hati. Lihat semua mereka yang tadinya mungkin belum memiliki jemaat yang banyak, masih sederhana gitu ya, masih hamba Tuhan yang sederhana, yang masih baru ngeliat Tuhan, pasti sangat rendah hati. Tapi coba ketika mereka dipercayakan sesuatu yang luar biasa, mungkin ketika mereka berbicara, orang tertarik kepada mereka sehingga orang-orang pengen ada di dekat dia gitu. Banyak orang menuhankan hamba Tuhan, saudara, menuhankan gembala mereka. Kan begitu kan? Nggak tahu, sama-sama terjerumus, saudara. Iya, sama-sama ditelan sama iblis. Wah, kalau orang bilang, wah, maksudnya ditelan oleh iblis? Iya. Kesombongan. Pakai topeng. Jadi kalau dia sudah pakai jubah panjang, itu pakai yang ini gitu, dia menutupi dirinya. Dia sedang mengatakan, akulah imam besar yang mati. Ya. Dia akan berbicara sesuka hatinya. Dia akan berbicara supaya orang tertarik kepadanya. Sekalipun dia menyebut nama Yesus. Dia hanya berbicara supaya orang mendengarkan perkataan, bukan perkataan Tuhan. Nah, jadi saudara ya, jangan kita perlahan demi perlahan. Jadi walaupun saudara secara perlahan kita saudara melalui jalan ini gitu, rasanya kita sulit. Kalau kita kemarin mendengarkan ceritanya Pak Twin gitu kan, kalau dia kemarin cerita lagi kepada saya gitu, saya jadi ingat ketika saya mengatakan, Tuhan, saya nggak tahu gimana cara. Ketika Tuhan panggil saya full time lagi, saya ingat tahun 2011 itu. Saya
Ingat di kamar Cemara Garden itu saudara. Di pojok itu saya ingat itu. Di pojok yang saya ada buat pintu di antara kamar satu dengan kamar yang satu. Saya ingat saya ada di situ. Ketika rasanya saya didesak, saudara. Bulan 11 pada waktu itu, tahun 2011. Pas itu mau retreat. Saya nggak punya apa-apa gitu. Lalu ada tuntutan seperti itu, saudara. Dia panggil untuk full time. Gimana caranya? Karena saya nggak tahu gimana caranya. Sudahlah, Tuhanlah yang buat. Saya nggak tahu gimana caranya. Anak saya minta Tuhan. Rumah belum lunas juga waktu itu. Nggak ada uang. Iya. Jadi situ benar-benar saya ingat, saudara. Hanya dalam tempo 2 tahun setelah itu, 2 tahun lebih lah. 2 tahun. Disitulah saya melihat, saudara, benar-benar caranya tuh. Setelah saya nggak bisa bekerja lagi, saudara, saya melihat pemeliharaan Tuhan. Bermacam-macam, saudara. Itu saya nggak ikut di STM, saudara. STM itu bisa mengeluarkan dana mereka untuk saya. Saya ingat waktu itu. Berbagai macam orang datang, saudara. Bahkan orang-orang yang susah juga. Ya, mungkin mereka susah juga. Tapi mereka bisa bawa Indomie lah, bawa apa gitu ke rumah. Ya. Dengan berbagai macam cara. Sampai pada akhirnya ketika saya harus memulai pelayanan gitu. Ya, pada waktu itu, saudara, yang dulu jadi gambaran bagi saya full timer itu adalah guru kita. Tapi saya nggak bisa mendoakan orang. Saya belum pernah mendoakan orang. Kalau dulu zaman gereja kita banyak lah yang saudara. Tapi untuk benar-benar, saudara, dengan sekarang ini, saudara, waktu itu, saudara, nggak pernah. Ketika ada orang mulai bawa saya dari rumah ke rumah, ya, saudara, praktek, saudara. Dan prakteknya itu, saudara, orang-orang yang gila, saudara. Kalau dikatakan gila, ya, stres gitu. Saya tidak punya karunia penglihatan. Tapi saya melakukan. Dengan iman yang sederhana. Kau lihat sampai sekarang, saudara. Kalau melihat Tuhan itu dan bisa tetap sekarang itu membuat saya itu benar-benar tidak merasa diri saya itu sudah hebat gitu ya. Itu benar-benar pekerjaan Tuhan. Untuk bisa seseorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa tidak menjadi sombong, itu adalah karena Tuhan. Iya. Kalau bisa membuat saya setiap hari harus mencari Tuhan, itu hebat, saudara. Ya, guru kita aja gagal kok di situ. Karena kan berkali-kali Tuhan suruh dia, udah, kamu sudah nggak pernah lagi duduk di kakiku. Dia menangis kok. Ketika terakhir dia sudah nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, dia mengakui sendiri kan. Berarti guru kita gagal dong. Sehebat itu dia, menurut kita. Menurut saya dia sudah sangat hebat sekali. Tapi dalam hal duduk di kaki Tuhan, ternyata dia sudah gagal. Ini saya hanya mengikuti perkataan dia loh ya. Ini bukan menghakimi ya. Jadi kalau ada yang mendengar ini merasa saya menghakimi dia, tidaklah, orang dari perkataan dia kok yang saya ucapkan. Jadi ketika benar-benar, saudara,
Sekarang ketika benar-benar melihat, kalau bisa sampai hari ini gitu dengan tekun, gitu. Sampai dengan hari ini kita terus bersekutu setiap hari. Itulah Tuhan yang sedang menyelamatkan kita. Nah, disinilah saya bangga sama Tuhan. Disinilah benar-benar saya katakan apa adanya kepada saya. Ya, kan nggak ada gunanya saya mau mencari simpati dari saudara, apa gunanya? Ya kan? Kita semua ini kok sudah dari dulu kita ini, apa gunanya lagi? Nggak ada kan? Benar-benar kok kalau bukan Tuhan selama ini yang pelihara kita, pelihara gereja kita, pelihara hamba Tuhannya, kalau bukan karena Tuhan, ya sudah lama kita ini tutup. Sudah lama kita ini bubar. Ya kan? Walaupun anak-anak kita 9 orang youth gitu kan. Coba lihat mereka. Kalau bukan karena Tuhan, mana bisa bertahan mereka? Kalau masalah misalnya karakter mereka, kita sudah lihat sendiri. Ya kan? Kalau mau saya lihat anak saya gitu, Ryan gitu. Haleluya kan? Tapi oleh karena Tuhan, kita bisa teguh berdiri. Amin. Kita bisa tetap ada. Itulah membuktikan Tuhan itu ada di antara kita. Makanya saudara, ketika dikatakan yang dia inginkan adalah agar umat manusia dapat percaya pada keberadaan Tuhan. Iya kan? Itulah yang sering saya ceritakan sama saudara. Meskipun hal-hal yang kukatakan saat ini tentang pekerjaan Tuhan mungkin mengandung banyak hal yang merupakan absurditas yang tidak berdasar. Maksudnya itu absurd itu kan kayak tidak ada dasar gitu loh. Kayak gimana mempercayainya gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi sekalipun demikian, tetapi hal ini memiliki keterkaitan yang dalam dengan jalan masuk manusia. Aku hanya berbicara sedikit tentang pekerjaan dan kemudian berbicara sedikit tentang jalan masuk. Kedua aspek ini sama-sama sangat diperlukan. Dan apabila digabungkan kedua aspek ini, bahkan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jalan masuk dan pekerjaan. Sedikit jalan masuk, sedikit tentang pekerjaan. Tapi kalau digabungkan kedua-duanya, itu dikatakan lebih bermanfaat dari semua yang pernah kita alami. Iya. Lebih bermanfaat dari semua yang saya alami tentang bagaimana mendoakan orang, menyembuhkan orang, apalagi gitu, melepaskan orang, menasihati orang. Wah, terlalu banyak lah gitu kan. Sudah banyak lah gitu. Bukan hanya orang Kristen. Orang-orang yang bukan Kristen pun telah mendengarkan firman Tuhan gitu kan. Orang-orang penting, orang-orang kaya sekalipun, mereka sudah pernah saya doakan gitu. Tetapi saudara, itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan bagaimana sekarang dia itu mengajari kita perlahan demi perlahan. Iya. Oh, dia nggak takut saudara dengan peristiwa yang kemarin. Rasanya kita gimana? Rasanya ketika saya bilang sama Tuhan, aduh, larilah semua kalau kayak gini terus Tuhan. Ya memang waktu itu saya polos sekali kok. Apa adanya. Seperti yang saudara lihat. Marah ya marah gitu. Tutup ini tutup gitu kok. Memang kayak gitu. Nggak ada ininya lagi saudara. Namanya orang tidak dewasa. Tapi tahukah saudara? Yang saya temukan, Tuhan tidak pernah takut dengan ketidakdewasaan saya. Saya suka itu. Iya. Dia bisa menahan kejengkelan hatinya terhadap saya. Tapi sekaligus sebetulnya di satu sisi kan dia tahu saya.
Enggak kok, saya enggak buat-buat itu, seperti itulah adanya. Dan dia menginginkan seperti itu. Dia lebih benci kepada orang yang pakai topeng. Di luar nampaknya manis, pada kenyataannya, dia mengatakan, Tuhan mungkin dia ada pencemarannya. Tuhan, kami menyembah Engkau. Yang tahu kehidupan sehari-harinya dia kan Tuhan. Gitu. Yang kalau rasanya kita mesti mengasihi Tuhan, mesti mengandalkan Tuhan. Kita nggak boleh takut sama siapapun. Tuhan pelihara hidup kita. Dapat ancaman dikit dari pemerintah aja udah takut gitu. Apa enggak Tuhan benci sekali saudara kayak gitu. Apalagi ikut mengintimidasi jemaat. Jemaat mungkin yang dengan polosnya mau percaya sama Tuhan. Tidak. Aku mau jangan percaya sama Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup saya. Malah imannya dilemahkan. Kan rata-rata kan gereja besar dulu kan yang paling takut kan. Iya kok. Itu yang sampai saudara itu semprot saudara. Itu sampai beli nasi bungkus semua disemprot saudara. Plastiknya apa gitu kan. Orang nasi bungkus sih disemprot semua saudara. Dari pintu masuk itu disemprot. Bahkan untuk datang di ibadah itu saudara, pokoknya yang sakit, yang sudah tua nggak usah datang ibadah lah katanya. Hanya yang punya kartu vaksin yang bisa ibadah. Cobalah bayangin. Sampai sekarang saudara masih banyak gereja, masih ada gereja yang tetap memperlakukan masker. Iya. Saudara, kalau ngomong tentang iman, atau lagi gimana? Jadi lihat saudara ya, jadi yang saya terangkan itu, ketika dikatakan itu lebih bermanfaat, ya, dengan sekarang, dengan kita itu mendengarkan setiap hari. Kayak kadang-kadang saudara kalau lihat kadang-kadang setiap hari gitu ya, kalau misalnya kadang nggak mau ngikut gitu ya, tapi sudahlah, buat sabar kok. Nah, yang juga itu malah. Kedua aspek ini saling melengkapi dan sangat bermanfaat, memungkinkan manusia untuk lebih memahami kehendak Tuhan dan memungkinkan komunikasi antara manusia dan Tuhan gitu. Nah, memungkinkan komunikasi. Kan setiap hari saudara, kalau saudara dengarkan saya berbicara kan, itu kan sudah benar-benar kayak nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia kan. Iya kan? Apalagi kalau dia bilang gitu, dia nggak khawatir tentang itu gitu ya. Wah, itu benar-benar kalau ingat perkataan itu ya, kalau bicara sama saudara, itu saya tenang sekali. Iya. Jadi saya semakin mau terbuka di hadapan Tuhan gitu. Semakin mau ya apa gunanya saya sembunyi pakai topeng di hadapan Tuhan, kan gak ada gunanya. Itu kan seperti burung unta yang itu menyembunyikan kalau datang musuh gitu kan, ketika dia di padang gurun di padang pasir gitu kan, dia mau sembunyi itu. Bayangkan dibuat lubang, yang disembunyikannya itu kepalanya gitu. Tapi kan badannya kelihatan gitu. Ya kira-kira seperti itulah saudara, orang yang mau sembunyi di hadapan Tuhan gitu. Ya mau kemana kita sembunyi gitu, kita kelihatan gitu. Nah, tempat tersembunyi bagi kita. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, ya juga ngapain juga kita sembunyi ya. Makanya ya sudah. Tuhan sendiri yang bilang, saya ini rusak. Ngapain saya buat sendiri saya itu tidak rusak? Bisakah saya melawan firman Tuhan? Kan gak bisa. Lebih baik saya ikutin aja firmannya. Oh, dari situ lah saya tahu, itu untungnya ya. Kalau saya mengetahui saya rusak,
Berarti kan saya ini butuh Tuhan gitu. Bisakah saya hidup tanpa Tuhan? Ketika saya dalam kekhawatiran dalam hal gimana nanti ke depan segala macam bla bla kayak gitu. Wah, dengan cepat saudara saya berbalik lagi sama Tuhan. Ngapain juga ya? Saya mikiran terlalu jauh. Bukankah Tuhan ada di sini? Bukankah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu? Nah, saudara, dari apa ya? Dari komunikasi yang seperti itu yang memang dia membuat Tuhan itu nggak bisa lari kemana-mana gitu. Kan dengan kita punya pemikiran seperti itu, dengan kita memikirkan Tuhan itu ada di antara kita. Dan Tuhan itu ada di mana-mana. Segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Berarti kan Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kenapa saya mesti takut? Kenapa sih mesti saya bimbang? Tujuan Tuhan adalah ingin menyelamatkan saya. Tujuan Tuhan adalah ingin menyempurnakan saya. Kalau Tuhan sudah pilih saya sejak dari dalam kandungan ibu saya, berarti kan no choice. Saya tidak dipilih setelah saya itu dewasa gitu. Tidak, sejak dalam kandungan, bahkan sebelum saya ada. Ya kan? Orang tua saya sudah berikhtiar menyerahkan saya kepada Tuhan gitu. Karena apa? Mungkin sebagai ini, sebagai satu apa ya? Sebagai satu nasar dia di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya diselamatkan di masa depan. Dengan kehidupannya yang hancur gitu, dengan rumah tangga yang hancur gitu. Dia bergen dengan Tuhan. Kalau engkau berkati pernikahanku itu. Walaupun pernikahanku ini sebetulnya pernikahan yang tidak pas menurut firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kalau engkau berkati pernikahan ini. Aku berjanji Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Aku akan menghormati suamiku. Walau bagaimanapun suamiku nanti. Pasti seperti itu saudara. Karena terbukti saudara. Ya saya tahu sendiri bapak saya bagaimana. Di depan mata saya sendiri. Mama saya memberikan uang hasil penjualan kepada bapak saya. Iya. Dan bagi saya saudara itu, saya sangat mengucap syukur. Bisa saya lihat itu. Ketika saya masih bersama dengan orang tua saya. Ya sudah tahu, sudah ngerti sedikit mungkin saya SMA kedua itu. Saya lihat itu sendiri. Sehingga saya bisa cerita sama saudara. Maka dia bernasar sama Tuhan. Saudara. Dia bernasar sama Tuhan. Sehingga saya yakin Tuhan pilih saya sebelum saya ada. Oh dia tahu. Kalau saya lihat kembali perjalanan saya di masa muda saya gitu. Kalau saya lihat, aduh gak layak lah orang seperti ini. Gak bisa lagi. Tapi saudara, pilihan Tuhan tetap pilihan Tuhan. Oh, saya ingat pilihan Tuhan. Di situ lama-kelamaan saudara kita mulai sabar terhadap orang lain. Ketika Tuhan menunjukkan itu kepada saya. Disinilah saudara kita mulai mengakui keberadaan Tuhan di antara kita. Adakah yang berani meninggikan diri? Kalau dengan semua ini beranikah saya meninggikan diri di hadapan saudara? Melalui pembahasan saat ini tentang pekerjaan, hubungan umat manusia dengan Tuhan semakin ditingkatkan. Pemahaman satu sama lain diperdalam. Nah, gitu ya.
Dan manusia mampu memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih besar pada beban Tuhan. Manusia diciptakan untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan. Untuk menjadi lebih yakin bahwa dia akan diubah oleh Tuhan. Dan menantikan penampakan Tuhan kembali. Inilah satu-satunya tuntutan Tuhan kepada manusia saat ini. Untuk hidup dalam citra orang yang mengasihi Tuhan. Ya, inilah satu-satunya tuntutan Tuhan kepada manusia saat ini. Untuk hidup dalam citra orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, gak mungkin saudara kita itu bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau Tuhan itu gak nyata bagi kita. Jadi selama ini saudara, orang katanya mengasihi Tuhan, itu mengasihi imajinasi, mengasihi doktrin. Bahkan dia boleh dikatakan mengasihi berhala dalam pikiran. Bukan Tuhan, sekalipun dia menyebut Tuhan itu Yesus atau Allah Bapa, Yehova sekalipun. Karena dia gak bisa ceritakan seperti yang saya ceritakan sama saudara. Kalau dia sudah bisa menceritakan seperti yang saya ceritakan kepada saudara, itu berarti dia sudah pernah melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan pasti akan terbukti dari sikap hidupnya, dari tujuan hidupnya berikutnya. Pasti akan kelihatan, saudara. Itu gak bisa disembunyikan. Gak bisa. Itulah artinya Tuhan yang nyata. Barulah ketika seseorang melihat Tuhan yang nyata, mengalami Tuhan, merasakan hatinya, mendengarkan perkataannya, mendengarkan suaranya, mengetahui kalau dia itu khawatir. Selama ini kan orang pikir, oh mana mungkin Tuhan khawatir. Itulah pikiran orang. Karena dia bilang itu Tuhan. Padahal lupa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Batu yang gak punya perasaan, saudara. Apa kita gak khawatir sama anak-anak kita kalau anak-anak kita seperti itu? Khawatir kan? Jadi saudara, semua perasaan-perasaan Tuhan tadi saudara, kita turut merasakannya. Saya bisa cerita kepada saudara betapa Tuhan khawatir sebetulnya terhadap saya. Ketika saya misalnya dengan sungguh-sungguh ingin mencari dia. Lalu saya mulai mengetahui tentang Tuhan. Saya mengetahui satu kebenaran. Tapi saya pakai kebenaran itu untuk mengambil lebih banyak dari Tuhan. Itu kan iblis. Iblis saya ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Apakah kita tidak sering ingin mencuri kemuliaan Tuhan? Sering. Apakah kita tidak sering berusaha supaya kita itu dipuji oleh orang lain? Sering. Tuhan sangat berhati-hati. Nah, ketika saya bisa menceritakan kepada saudara tentang semua yang dikatakan oleh Tuhan, ketika saya berani berbicara kepada saudara, dia tahu saudara, ketika saya berbicara itu saudara, saya sangat hati-hati. Makanya saudara, ketika saya berbicara, ketika saya sudah buka mulut saya, nah di situ dia biarkan saya bicara. Sambil dia catat semuanya saudara. Karena nanti yang menanggung semua itu adalah Tuhan kita. Iya, dia tanggung dulu di depan. Baru nanti saudara, perlahan-lahan share-lah dia tentang bebannya dia kepada orang itu. Karena saudara kalau dia itu kayak terus mau kayak mau menggurui saya gitu ya, saya nggak akan bisa bebas bicara. Nggak bisa. Kalau misalnya ketika saya bicara saya harus menunggu, oh kamu harus ngomong ini, itu
itu namanya orang itu nggak merdeka. Dan bukan gaya Tuhan seperti itu. Iblis suka kayak gitu, saudara. Tuhan tidak. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan bilang begini, wah itu dah. Itu gaya yang dulu, saudara. Itu iblis sudah niru. Maka Tuhan yang sekarang tidak begitu. Saudara, ketika saya berbicara terus begitu ya, itu apa ya, di dalamnya itu Tuhan kan bicara pada hati saya secara pribadi. Ketika misalnya lagi seperti ini ya, saya misalnya berbicara seperti ini kan, yang berbicara saya kan, saya coba menceritakan kepada saudara kan. Dia kan ngajari di dalam. Dia kan bilang kayak gini. Tahu gak kamu? Kamu kan sebetulnya kan ciptaanku. Tapi ketika aku menciptakan kamu, kamu kan serupa dan segambar dengan aku. Artinya, kalau aku punya daya ingat yang tinggi, yang akurat, kamu juga punya daya ingat yang akurat. Ya. Kapanpun engkau aktifkan dirimu, diriku di dalam dirimu, pasti akan aktif. Tentu yang hanya membedakan aku dengan engkau adalah aku itu Tuhan, titik. Dan engkau manusia. Kebenarannya adalah engkau pasti aku taklukkan. Gak perlu sampai kapan. Dan aku memberikan engkau kebebasan sebebas-bebas. Aku tidak khawatir. Karena aku yakin apa yang aku kerjakan. Saudara, kalau mendengarkan semua perkataan ini saudara, siapapun saudara, siapapun orang yang melaluinya, dia menyatakan diri, dia akan ter-encourage saudara, bahasanya terbangkitkan. Dia akan sangat pede. Sekaligus saudara, diam-diam dalam hatinya saudara, dalam hati orang itu yang pede ini saudara, diam-diam dalam hatinya Tuhan sudah mengaruniakan roh takut akan Tuhan. Iya, itulah yang membuat seseorang berani bicara seperti itu. Jadi lebih baik saudara, saya mau bicara entah siapapun orang, gak perlu entah saya atau siapa. Karena sejak lama Tuhan sudah bilang, kita mesti menyangkal diri kita. Ya. Itu harga mati. Dan itulah keselamatan saya, keselamatan kita. Disitulah akhirnya saudara, kita akan memiliki pemahaman yang semakin mendalam. Oh, kita nggak tahu lagi kemana Tuhan akan bawa kita nanti. Ya, umur berlalu, umur akan berjalan terus saudara. Tapi saudara yang pasti, kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Inilah satu-satunya tuntunan Tuhan kepada manusia saat ini untuk hidup dalam citra orang yang mengasihi Tuhan. Membuatnya sedemikian rupa sehingga terang perwujudan dari hikmat Tuhan memancar pada zaman kegelapan, dan agar kehidupan manusia dapat meninggalkan lembaran yang bersinar dalam pekerjaan Tuhan, bercahaya untuk selamanya di bagian timur dunia, menarik perhatian dunia dan kekaguman semua manusia. Hal ini sudah pasti merupakan jalan masuk yang jauh lebih baik bagi orang-orang pada zaman sekarang
yang mengasihi Tuhan. Kalau catatan kaki ini saudara, ini penjelasan-penjelasan berikutnya ya. Baik saudara. Saudara, kalau kita dengar tadi lagu tadi ya. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa. Sebab Tuhan ada di pihak kita, kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa. Saudara, sekalipun Tuhan itu saudara, Tuhan yang kalau boleh kita dengarkan dari beberapa hari ini saudara, minggu-minggu ini saudara, kalau kita melihat bagaimana kerendahan hati Tuhan yang tersembunyi, dia bersembunyi. Rasanya saudara, kalau kita bandingkan dengan keperkasaan Tuhan, rasanya gimana? Tuhan itu tetap Allah yang gagah perkasa, saudara. Ya. Justru kehebatan dia, kemahakuasaannya tersembunyi di dalam kerendahan hatinya, saudara. Kesabarannya, ketekunan. Sekalipun Tuhan tidak menuntut terlalu banyak, saudara. Namun saudara, ketahuilah saudara, tuntutannya sebetulnya jauh sangat mendalam. Membuat kita benar-benar mengasihi dia. Dan tidak mungkin kita terpisah dari dia. Kita sangat benar-benar menginginkan dia. Tak ada yang lain dalam hidup kita kecuali dia. Baik, itu Tuhan saudara, kalau kita lanjutkan terlalu panjang ya, besok saja kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat apa yang kau jelaskan bagi kami malam hari ini. Kami tahu dari hari ke hari kami semakin melihat Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus membawakan kepada pemahaman yang lebih dalam. Malam hari kami berserah dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh berserah dengan penuh damai sejahtera. Sebab kami besok boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.